Halo Sobat Bulang, berjua-jua mata Krina Horas. Berjumpa kembali bersama si Bulang. Di video kali ini Bulang ingin membahas tentang kenaikan harga minyak sawit mentah atau CPO dibanding dengan kenaikan gaji atau upah karyawan yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Mengapa hal ini Bulang bahas? Karena seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini minyak kelapa sawit CPO bahkan mungkin hampir tembus harga 15.000 per kilogram begitu ya. Dan kelapa sawit tandan buah segar atau TBS di wilayah Riau mencapai 3.000 sampai 3.500 per kilogram. Wow, kenaikannya sangat signifikan ya. Bahkan kenaikannya mulai dari pertengahan 2021 sampai akhir 2021, kenaikan sangat drastis sekali. Apakah kenaikan harga sawit ini juga dibarengi dengan kenaikan gaji atau upah karyawan? Ini mungkin menjadi salah satu pertanyaan bagi setiap orang atau semua karyawan juga, karyawan perkebunan kelapa sawit. Kenapa gaji tidak naik namun minyak kelapa sawit naik sangat signifikan begitu. Jadi di video kali ini Bulang ingin membahas kedua hal tersebut. Kenapa upah karyawan atau gaji karyawan tidak naik namun minyak kelapa sawit atau tandan buah segar naik signifikan. Oke, baik, mari kita bahas selengkapnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa kenaikan harga CPO atau minyak mentah kelapa sawit dan juga diikuti dengan tandan buah segar, itu cara perhitungannya tidak sama dengan bagaimana cara perhitungan untuk kenaikan upah karyawan begitu. Karena mungkin faktor-faktor kenaikan kelapa sawit ini bisa saja karena pertama, permintaan minyak mentah dari luar negeri atau permintaan ekspor sangat tinggi sekali. Lalu yang kedua mungkin karena saat ini juga minyak mentah ini sudah dijadikan juga sebagai bahan utama untuk bahan baku biodiesel begitu. Dan juga mungkin permintaan untuk pembelian minyak mentah juga di dalam negeri juga saat ini sangat tinggi sekali begitu. Namun kalau faktor kenaikan untuk upah itu juga tidak ada kaitannya dengan kenaikan minyak kelapa sawit dalam pertengahan tahun atau dalam perjalanan waktu begitu. Karena seperti kita ketahui bahwa kenaikan upah karyawan itu biasanya dilakukan cuma sekali setahun begitu, sekali setahun atau mungkin bisa juga 2 kali setahun, tapi itu di perusahaan-perusahaan tertentu begitu ya. Tetapi kalau menurut aturan undang-undang, menurut aturan perundang-undangan, kenaikan gaji karyawan itu dilakukan sekali setahun, itu pun melalui peninjauan dan penyesuaian struktur skala upah secara berkala dengan mempertimbangkan tingkat produktivitas dan kemampuan perusahaan begitu. Ya mungkin semoga lah ya kalau misalnya melalui ini dikatakan bahwa kenaikan upah itu berdasarkan tingkat produktivitas dan kemampuan perusahaan. Semoga di tahun 2022 gaji karyawan perkebunan kelapa sawit juga naik drastis ya, naik lebih tinggi lagi. Karena dikatakan bahwa faktor kenaikan upah itu adalah salah satunya produktivitas dan kemampuan perusahaan. Dan selain itu juga kita juga ketahui bahwa upah minimum regional atau kabupaten atau provinsi juga itu juga ditentukan atau kenaikannya juga disepakati oleh pemerintah begitu. Dan juga selain itu faktor untuk penaikan gaji karyawan juga berdasarkan golongan, jabatan, masa kerja juga sangat berpengaruh sekali ya. Pendidikan dan kompetensi berarti ya apakah kita mampu dengan menerima upah yang besar, apakah dengan menerima upah yang besar dan tanggung jawab yang besar begitu. Jadi kita juga harus ada penilaian antara karyawan dengan perusahaan begitu. Dan seperti juga kita ketahui bahwa di tahun-tahun sebelumnya juga minyak sawit juga sangat tidak baik harganya begitu ya. Harganya juga bahkan dulu kita pernah dengar bahwa harga TBS itu sampai Rp1.000 per kilogram begitu. Namun walaupun demikian gaji karyawan tetap naik begitu. Jadi
bisa dikatakan kalaupun misalnya kita berpikir secara sederhana saja, kalau harga sawit naik, juga pada saat itu juga gaji karyawan naik. Apakah kita mau juga pada saat nanti harga CPO turun atau bahkan mungkin capai titik paling rendah, kita juga gaji karyawan juga apakah saat itu juga langsung mau diturunkan? Pastinya tidak begitu sahabat Bulang ya. Hanya saja mungkin banyak juga karyawan atau petani atau para pekerja juga bertanya-tanya, oh enak sekali ya para investor atau yang mempunyai kebun ini, yang pemilik kebun, mereka saat ini menikmati pendapatan yang luar biasa begitu ya dengan kenaikan CPO atau tandan buah segar ini. Namun jangan salah sangka juga, jangan salah menilai juga. Pastinya nanti perusahaan akan memberikan bonus atau reward atau membagi keuntungan dari hasil yang mereka raih, mungkin di akhir bulan atau di akhir tahun dari proses tutup buku di tahun yang berjalan pada saat ini begitu. Seperti juga kami alami juga di beberapa tahun sebelumnya, pada saat kenaikan harga CPO kami juga diberikan reward atau bonus dari perusahaan begitu. Bahkan pada saat harga CPO turun pun kami juga diberikan bonus atau reward begitu. Jadi semoga walaupun tahun ini atau tahun yang akan datang gaji kita juga tidak terlalu tinggi kenaikannya, tetapi kita berharap semoga perusahaan yang di mana kita bekerja akan diberikan bonus atau reward begitu ya. Jadi itulah faktor kenapa harga CPO naik tetapi gaji karyawan tidak naik. Itu adalah karena faktor penyebabnya adalah berbeda begitu ya. Jadi kalau misalnya gaji itu adalah sudah diatur sekali setahun. Namun kalau CPO itu bisa saja hari ini naik dan besok bisa saja turun begitu. Jadi tidak bisa dikaitkan kenaikan gaji dan kenaikan harga CPO. Semoga dengan menonton video ini sahabat Bulang juga semakin senang dan semakin semangat bekerja di perkebunan kelapa sawit. Kita juga turut bangga karena saat ini harga CPO juga sudah naik, walaupun ada juga akibat-akibatnya seperti minyak goreng akhirnya naik. Akhirnya para ibu-ibu rumah tangga juga sangat kasihan sekali dengan kenaikan harga CPO ini begitu. Tetapi kita juga turut bangga karena kita juga saat ini adalah bekerja di perkebunan kelapa sawit. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti video kami. Semoga dengan nonton video ini sahabat Bulang juga semakin termotivasi untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Dadah sahabat Bulang.